pengertian Life Cycle Assessment definisi LCA. Metode sistematis mengevaluasi dampak lingkungan dari produk, proses, atau jasa sepanjang seluruh siklus hidupnya. Berdasarkan ISO 14040, kompilasi dan evaluasi input, output, serta dampak lingkungan potensial suatu sistem produk sepanjang siklus hidupnya. Mencakup analisis kuantitatif terhadap penggunaan sumber daya energi, air, bahan baku, dan emisi yang dihasilkan. Istilah lain, life cycle analysis, cradle analysis, atau eco-balance, maha bersifat muria, mengukur berbagai kategori dampak sekaligus, bukan hanya satu jenis polusi. Konsep dasar pemikiran siklus hidup life thinking. Cara pandang yang mempertimbangkan dampak lingkungan pada setiap tahap keberadaan produk, bukan hanya saat produksi atau penggunaan. Menghindari pemindahan beban birthing, mengurangi dampak di satu tahap tapi meningkatkan di tahap lain. Berbeda dari analisis lingkungan konvensional yang hanya fokus pada satu titik proses, misalnya hanya pabrik. Menjadi dasar filosofis sebelum LCA dilakukan secara kuantitatif. Banyak diadopsi dalam kebijakan Extended Producer Responsibility EPR dan ekonomi sirkular. Ruang lingkup kajian LCA dapat diterapkan pada produk barang botol plastik, kendaraan maupun jasa transportasi, laundry. Kajian dapat bersifat penuh cradle to grave atau partial credit to gate. Mencakup kategori dampak pemanasan global, penipisan ozon, eutrofikasi, asidifikasi, penipisan sumber daya abiotik. Batasan sistem ditentukan sejak awal untuk menentukan proses yang dimasukkan. Unit fungsional fungsi digunakan sebagai acuan kuantitatif agar perbandingan antar produk adil dan terukur. Perbedaan LCA dengan metode analisis lingkungan lain, atau AMDAL fokus pada dampak lokal suatu proyek. LCA fokus pada dampak sepanjang rantai nilai produk. Carbon footprint hanya mengukur satu kategori dampak emisi GRK. LCA mengukur banyak kategori sekaligus. Audit lingkungan bersifat kepatuhan regulasi. LCA bersifat analitis dan komparatif. Material flow analysis MFA fokus pada aliran material. LCA menambahkan dimensi dampak lingkungan dari aliran tersebut. LCA bersifat kuantitatif dan berbasis data inventory. Metode lain lebih kualitatif atau administratif. Sejarah perkembangan LCA, konsep awal muncul akhir 1960-an melalui studi Resource and Environmental Profile analisis REPA di Amerika Serikat. 1990, Weinsack Haljitek menyusun kerangka metodologi LCA yang lebih terstandarisasi. ISO mulai menerbitkan standar seri ISO 14040 pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Perkembangan basis data seperti eCoinFund mendorong akurasi dan aksesibilitas data LCA secara global. Saat ini LCA terus berkembang dengan integrasi perangkat lunak seperti Simapro, Gabi, dan OpenLCA. Tujuan dan manfaat LCA. Tujuan LCA dalam pengambilan keputusan. Membantu identifikasi titik proses dengan dampak lingkungan paling signifikan analisis. Menjadi dasar perbandingan objektif antara dua atau lebih alternatif produk atau proses. Mendukung eco-design, desain produk berorientasi lingkungan sejak tahap perencanaan. Memberikan bukti ilmiah untuk klaim lingkungan green claims agar tidak terjadi greenwashing. Menjadi alat pendukung penyusunan kebijakan berbasis data terkait lingkungan dan sumber daya. Manfaat bagi industri atau perusahaan. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi, berpotensi menurunkan biaya produksi, sustainable mendukung SG strategy dan pelaporan SG environment governance. Membantu memenuhi persyaratan sertifikasi lingkungan seperti Ecolabel atau EPD. Memperkuat daya saing produk di pasar yang semakin memperhatikan aspek lingkungan. Membantu perusahaan mengantisipasi regulasi lingkungan yang semakin ketat di masa depan. Manfaat bagi kebijakan publik atau pemerintah. Menjadi dasar penyusunan standar dan regulasi lingkungan berbasis siklus hidup. Mendukung perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Membantu evaluasi program insentif untuk produk ramah lingkungan. Digunakan dalam penyusunan kebijakan pengadaan hijau procurement. Menjadi alat pemantauan capaian target lingkungan nasional,
seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Manfaat bagi konsumen, memberikan informasi transparan mengenai dampak lingkungan produk melalui label seperti EPD atau Eco-Label. Membantu konsumen membandingkan produk sejenis berdasarkan performa lingkungannya. Mendorong perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran mengenai dampak tersembunyi dari suatu produk, misalnya dampak pada tahap bahan baku. Memberikan dasar kepercayaan terhadap klaim ramah lingkungan yang dicantumkan produsen. Keterbatasan LCA, ketersediaan dan kualitas data inventory sering menjadi kendala utama, terutama di negara berkembang. Hasil LCA sangat bergantung pada asumsi batasan sistem dan unit fungsional yang ditetapkan. Umumnya tidak mencakup dampak sosial dan ekonomi secara langsung kecuali menggunakan pendekatan Social LCA atau LCC. Proses LCA dapat memakan waktu dan biaya signifikan, terutama untuk kajian cradle-to-grave yang kompleks. Interpretasi hasil memerlukan keahlian teknis agar tidak terjadi kesalahan pengambilan kesimpulan. Tahapan siklus hidup produk. Ekstraksi bahan baku extraction mencakup penambangan, pengambilan atau budidaya bahan mentah seperti mineral, kayu, atau hasil pertanian. Dampak lingkungan, kerusakan lahan, penggunaan air, dan emisi dari alat berat. Data tahap ini biasanya jadi dasar kategori dampak penipisan sumber daya abiotic depletion, termasuk proses transportasi awal dari lokasi ekstraksi ke fasilitas pengolahan. Efisiensi ekstraksi bahan baku sangat memengaruhi belnya dampak pada tahap selanjutnya. Proses produksi atau manufaktur mencakup pengolahan bahan mentah menjadi komponen dan perakitan menjadi produk jadi. Konsumsi energi pada tahap manufaktur jadi kontributor signifikan terhadap jejak karbon produk. Limbah produksi padat cair, gas dihitung sebagai bagian dari inventory siklus hidup. Efisiensi proses produksi dievaluasi melalui indikator seperti energi per unit produk. Sering jadi fokus utama perbaikan karena datanya relatif lebih mudah diperoleh. Distribusi dan transportasi mencakup pengangkutan produk dari pabrik ke pusat distribusi hingga konsumen akhir. Jenis moda transportasi darat, laut, udara sangat memengaruhi besarnya emisi. Jarak tempuh dan efisiensi bahan bakar kendaraan jadi parameter utama perhitungan dampak. Kemasan produk turut diperhitungkan karena memengaruhi volume dan berat yang diangkut. Optimalisasi rantai pasok dapat menurunkan dampak lingkungan tahap distribusi secara signifikan. Penggunaan produk UVs mencakup konsumsi energi, air, atau bahan pendukung selama produk digunakan konsumen. Untuk produk elektronik, tahap ini sering jadi kontributor dampak lingkungan terbesar dibanding produksi. Perilaku konsumen dalam menggunakan produk turut memengaruhi besarnya dampak. Masa pakai produk-produk jadi faktor penting dalam perhitungan dampak per unit fungsional. Perawatan produk servis, penggantian, komponen juga termasuk dalam analisis tahap ini. Pembuangan atau akhir masa pakai end of life mencakup proses pembuangan, daur ulang, pengomposan, atau insinerasi produk setelah tidak digunakan. Tingkat daur ulang material memengaruhi besarnya dampak tahap ini serta potensi pengurangan dampak di tahap ekstraksi. Insinerasi dapat menghasilkan energi recovery namun juga menghasilkan emisi tambahan. Pembuangan ke landfill berkontribusi pada emisi gas metana, khususnya untuk limbah organik. Skema Extended Producer Responsibility sering dikaitkan dengan pengelolaan tahap akhir masa pakai ini. 4. Prinsip Cradle to Grave, Definisi Cradle to Grave. Pendekatan LCA yang mencakup seluruh siklus hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. Memberikan gambaran paling komprehensif mengenai dampak lingkungan suatu produk. Cradle merepresentasikan titik awal sumber daya alam. Grave merepresentasikan titik akhir pembuangan. Digunakan ketika tujuan studi memerlukan pemahaman dampak menyeluruh, bukan hanya sebagian rantai nilai. Sering jadi acuan dalam pelaporan keberlanjutan skala penuh Fulls perbandingan dengan Cradle Gate. Cradle to Gate hanya mencakup tahap ekstraksi bahan baku hingga produk keluar dari pabrik gate, tanpa distribusi, penggunaan, dan akhir masa pakai.
Sering digunakan untuk membangun basis data generik seperti data eCoinFund yang dapat digabungkan dengan tahap lain. Cakupannya lebih rendah dibanding Crave sehingga waktu dan biaya studi relatif lebih rendah. Cocok digunakan ketika fokus analisis adalah efisiensi proses produksi, bukan keseluruhan siklus hidup. Hasilnya tidak dapat digunakan untuk mengklaim dampak lingkungan produk secara keseluruhan. Perbandingan dengan to cradle, konsep di mana produk pada akhir masa pakainya menjadi bahan baku untuk siklus produksi baru, sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Berbeda dengan cradle to grave merancang aliran material yang tertutup closed loop, menghindari konsep akhir masa pakai karena material dianggap terus bersirkulasi. Memerlukan desain produk yang mempertimbangkan kemudahan daur ulang sejak awal recycling. Banyak diadopsi dalam sertifikasi produk berkelanjutan seperti CREL Certified. Aplikasi prinsip CREL dalam industri. Industri otomotif mengevaluasi dampak kendaraan dari produksi hingga pembuangan komponen. Industri kemasan membandingkan dampak kemasan plastik, kertas, dan logam secara menyeluruh. Industri elektronik menilai dampak limbah elektronik EWAST pada tahap akhir hayat. Sektor konstruksi menilai dampak material bangunan sepanjang umur bangunan. Industri tekstil mengevaluasi dampak dari produksi serat hingga pembuangan pakaian bekas. Contoh penerapan to grave, botol air mineral dari ekstraksi minyak bumi untuk plastik botol hingga daur ulang botol. Kendaraan listrik, dampak baterai mulai dari penambangan litium hingga daur ulang baterai bekas. Kertas, dari penebangan kayu hingga daur ulang kertas bekas. Pakaian, dari budidaya kapas hingga pembuangan tekstil bekas. Bangunan, dampak material konstruksi mulai dari produksi semen hingga pembongkaran bangunan. 5. Standar dasar LCA, ISO 14040. Standar internasional yang menetapkan prinsip dan kerangka kerja umum pelaksanaan LCA, pertama kali diterbitkan tahun 1997, mengalami revisi tahun ke-2006. Mendefinisikan 4 fase utama LCA, penentuan tujuan dan ruang lingkup analisis inventory, penilaian dampak, interpretasi. Bersifat prinsip dasar, tidak memuat panduan teknis rinci tiap fase. Menjadi rujukan utama secara global dalam penyusunan metodologi LCA di berbagai sektor industri. ISO 14044. Standar pelengkap ISO 14040 yang memuat persyaratan teknis dan panduan pelaksanaan LCA lebih rinci. Mencakup ketentuan mengenai penentuan unit fungsional, batasan sistem, dan kualitas data. Mengatur ketentuan mengenai alokasi dampak pada proses dengan banyak produk multi-output proses. Menetapkan persyaratan untuk pelaporan dan tinjauan kritika hasil studi LCA diterbitkan pertama kali tahun 2006. Jadi acuan wajib bagi studi LCA yang ingin diakui secara internasional. 4 fase LCA menurut ISO, penentuan tujuan dan ruang lingkup Golan, termasuk penetapan unit fungsional. Analisis inventory siklus hidup life story atau LC, pengumpulan data input dan output system. Penilaian dampak siklus hidup life cycle impact assessment atau LCIA, penerjemahan data inventory menjadi kategori dampak. Interpretation, analisis hasil untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi. Keempat fase bersifat iteratif, dapat dilakukan pengulangan antar fase selama proses studi berlangsung. Standar pendukung lainnya, ISO 14025, mengatur mengenai Environmental Product Declaration sebagai kerangka komunikasi hasil LCA kepada publik. ISO 14067, secara khusus mengatur perhitungan jejak karbon produk karbon, footprint of products berbasis LCA. PAS 2050, standar yang dikembangkan British Standards Institution untuk penilaian emisi gas rumah kaca produk. JHAT digunakan sebagai kerangka tambahan dalam penghitungan emisi produk berbasis siklus hidup. Product Environmental Print PF dikembangkan Komisi Eropa sebagai metode harmonisasi pengukuran dampak lingkungan produk di kawasan Eropa. Penerapan standar di Indonesia SNI. Indonesia mengadopsi ISO 14040 dan ISO 14044 ke dalam Standar Nasional Indonesia SNI untuk penerapan LCA secara nasional. Badan Standarisasi Nasional BSN berperan dalam penetapan dan harmonisasi SNI terkait LCA dengan standar internasional.
Penerapan SNI LCA mendukung program sertifikasi produk ramah lingkungan di Indonesia, seperti Ecolabel Indonesia. Beberapa kementerian, seperti KLHK, menggunakan pendekatan LCA dalam kebijakan pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular. Penerapan LCA di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan basis data. Inventori lokal dibandingkan basis data internasional seperti Ecoinven.